Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di angkasa raya. Pujilah Tuhan semua malaikatnya. Pujilah Dia seluruh bala tentaranya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin 9 Agustus 2021, Senin dalam pekan biasa ke-19. Pertama-tama, izinkan saya dan segenap kru Pijar Hati Katolik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda yang merayakannya hari ini. Semoga Tuhan sumber segala berkat menganugerahi Anda kesehatan jiwa dan raga, kecukupan rezeki, dan kebahagiaan dalam hidup ini. Mari kita juga bersama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu, sehingga kita dapat hidup kembali dengan normal seperti sedia kala. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sadari bahwa kita hanyalah manusia biasa yang penuh salah dan dosa. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaskanlah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya.
maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kuda adalah hewan menyusui berkuku satu, tinggi, kuat, cerdas, tangkas, dan penurut. Namun ada yang sifatnya nakal, bahkan jahat. Kerap harus dicambuk untuk berlari kencang. Dalam persahabatan, kuda pun tahu balas budi. Ben-Hur saat pacuan maut memenangkan lomba justru karena sapaan kasih pada kuda-kudanya. Dalam kitab suci, kuda dipakai untuk peperangan, sedikit untuk pengirik ladang. Nama Filipus, Rasul Yesus, berasal dari kata Hilipos yang berarti pencinta kuda. Perlakuan terhadap kuda dalam hidup sehari-hari juga disimbolkan terhadap hidup manusia. Ada kuda tunggang, kuda beban, kuda pacu, daya kuda, dan kuda lumping. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada nubuat Zakaria. Ada kuda merah, hitam, putih, dan loreng-loreng. Kitab Wahyu, ada kuda putih, merah padam, hitam, dan hijau kuning. Masing-masing dengan penunggangnya. Apa hubungannya dengan bacaan hari ini? Dua bacaan hari ini berbicara tentang orang asing, pajak, dan nasib anak manusia. Yesus Tuhan dijadikan asing untuk ciptaannya, umat pilihannya. Bahkan untuk tanah air kelahirannya, Yesus juga membayar pajak. Soal pajak, Yesus sangat bijak menasihatkan. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bandingkan Matius bab 22 ayat 21. Bagaimana tentang anak manusia? Semua sifat baik kuda, tinggi, tangkas, kuat, cerdas, penurut, ada padanya. Paling kentara bahwa Yesus dijadikan kuda beban, kuda hitam, sekaligus penunggang kuda putih. Menjadi kuda beban untuk menguntungkan, memperkaya, dan menyelamatkan kita. Bahkan kuda beban bernasib tragis, karena dia harus memikul beban dosa-dosa kita dengan memanggul salib, disalibkan, dan wafat. Namun dialah sang kuda hitam yang diremehkan, dihina, akan tetapi kemudian menjadi sang pemenang. Dialah penunggang kuda putih sejati.
Bandingkan Wahyu bab 6 ayat 2. Kristus, Sang Firman, Raja atas raja, adalah sang perebut kemenangan atas maut. Maka mari dengan setia kita belajar mencintai Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ada saat-saat di mana sulit bagi kami untuk percaya. Namun kami tahu bahwa Engkau akan menyatakan diri-Mu dan misteri-misteri kehidupan guna membimbing kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami agar dapat menjadi murid-Mu yang setia dan mencintai-Mu sampai akhir hidup kami. Di-Kau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.